Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Sobat YouTube dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya akan mengupdate terkait perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua atau Brigadir J, yang dimana pada hari ini saat ini ada agenda yang menyita perhatian publik juga, dimana saat ini hari ini pertama kalinya Putri Chandrawati yang juga ditetapkan sebagai tersangka ini sedang diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri. Nah, untuk pertama kalinya Putri Chandrawati ini menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Nah, Putri Chandrawati atau yang biasa kita sebut PC ini merupakan istri Ferdy Sambo dan menjalani pemeriksaan pada hari ini tanggal 26 Agustus 2022, tepatnya di hari Jumat. Dan sebagaimana yang diketahui bahwasana Ibu PC ini merupakan salah satu tersangka kasus pembunuhan Brigadir J. Nah, 4 tersangka lainnya dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini ada suaminya sendiri, yakni Irjen Ferdy Sambo, yang kemarin selesai menjalani sidang etik, yang dimana dalam putusan sidang etik tersebut si FS atau Ferdy Sambo ini diputuskan bersalah melanggar sumpah dan janji Polri, dan dia ini dikenai sanksi pemberhentian secara tidak hormat atau dengan tidak hormat. Tapi ternyata Ferdy Sambo ini karena dia juga punya hak, dia akhirnya tidak puas dan mengajukan banding. Dia tetap mengakui kesalahannya di depan majelis hakim. Dan nanti kita akan tunggu saja ya terkait mengenai putusan di sidang banding kode etik Ferdy Sambo nanti. Apakah nanti tetap putusannya diberhentikan secara tidak hormat atau mungkin akan berbeda putusannya nanti ketika di sidang banding. Nah, kita tunggu saja nanti ya. Karena kalau menurut mantan Kabareskrim Mabes Polri, Bapak Sunardo Haji, ini kayaknya putusan dibanding nanti kayaknya ya masih tetap sih akan diberhentikan secara tidak hormat. Itu versinya mantan Kabareskrim Bapak Sunardo Haji. Nah, kita tunggu saja nanti ya. Nah, kita fokus saat ini di mana dalam agenda pemeriksaan Ibu PC Putri Chandrawati yang hari ini diperiksa di Mabes Polri. Nah, terkait rangkaian proses pemeriksaan, ini kuasa hukum Putri Chandrawati, Arman Hanis, ini tampak berada di Bareskrim sekitar jam 11 tadi ya, 11 siang tadi. Dan menurut kuasa hukum Ibu PC ini, bahwasanya saat ini kondisi Ibu PC saat diperiksa ini dalam keadaan sehat. Nah, mungkin banyak untuk di kalangan masyarakat semuanya, kenapa kok Ibu PC ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun kok belum ditahan ya? Nah, ini karena memang kemarin itu alasan tidak ditahan karena memang dari hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter itu menyatakan bahwa Ibu PC ini sedang sakit. Dan saat ini pemeriksaannya Ibu PC ini dalam keadaan sehat. Nah, mungkinkah nanti ketika sudah diperiksa, mungkinkah Ibu PC ini akan ditahan oleh pihak Polri? Nah, kita tunggu saja nanti ya. Karena Ibu PC hari ini akan dimintai keterangan, mungkin banyak sekali keterangan, termasuk mungkin karena keterangan yang pertama dulu si Ibu PC ini melayangkan laporan ketika awal-awal terjadi pembunuhan Brigadir Yosua. Dia ini melaporkan bahwasanya ada dugaan pelecehan yang dilakukan oleh korban Brigadir Yosua terhadap dirinya. Namun ternyata itu tidak terbukti dan akhirnya Ibu PC sendiri yang ditetapkan sebagai tersangka. Nah, pemeriksaan Ibu PC ini juga nanti akan mencari informasi, menggali informasi yang nanti akan dituangkan dalam BAP, berita acara pemeriksaan, di mana nanti pasti akan terkuak juga terkait mengenai motif pembunuhan Brigadir J. Karena setelah dugaan pelecehan yang pertama kali ini diduga yang dilaporkan oleh Ibu PC,
itu ternyata tidak terbukti. Nah, lagi-lagi ada beredar isu motif lain di mana bukan di rumah dinasnya, tapi masih dalam konteks kesusilaan, yakni ternyata di Magelang. Nah, itu beredar isu bahwa motif pembunuhan itu merupakan ya tetap kesusilaan, tapi ini kayaknya mungkin antara perselingkuhan. Nah, itu ya. Jadi Kapolri sendiri kemarin ketika membahas bersama dengan DPR Komisi 3, DPR RI Komisi 3 ketika rapat dengar pendapat, nah itu juga menyampaikan bahwasanya memang sebagian ada benarnya, ada salah satu motif yang ada di Magelang itu ada kejadian terkait tentang perselingkuhan atau mungkin asusila ya ini ya. Nah, jadi kita nanti mungkin banyak masyarakat yang berharap atau mungkin banyak yang memberikan asumsi liar lagi ya. Ini nanti kalau diperiksa oleh Polri lagi, nanti Ibu PC ini bohong lagi seperti yang pertama. Karena memang kalau pertama itu bohong, kemudian keterangan yang berikutnya itu kadang tidak dipercaya lagi. Tapi ini nanti akan dicocokkan dengan bukti-bukti yang ada yang pasti ya, dengan saksi-saksi yang ada. Karena dengan kejadian yang di Magelang, itu menurut pengakuan salah satu tersangka, yakni KM, Kuat Ma'ruf, yang merupakan asisten rumah tangga, itu menurut keterangannya dia itu melihat Ibu Putri itu dibopong oleh almarhum Brigadir Yosua. Nah, apakah ini benar atau tidak, nanti kita tunggu hasil di persidangan ya. Jadi semuanya itu nanti akan ditunjukkan, dibuktikan di persidangan. Nah, kemudian memang mungkin di BAP berita acara pemeriksaan di Polri itu mungkin dari keterangan tersangka, salah satu tersangka itu juga menjadi saksi juga ya terkait mengenai kejadian di Magelang itu. Jadi mungkin motif nanti yang akan dibuat pembelaan oleh si para tersangka ini, mungkin nanti ya kejadian yang ada di Magelang itu, karena memang kejadian yang di Jakarta itu yang awalnya itu diduga tembak-menembak, kemudian pelecehan, nah itu ternyata tidak terbukti semua, dan itu sudah ditutup ya untuk laporannya, jadi sudah nggak berlaku lagi seperti itu. Dan saat ini, nah ini mungkin masyarakat menganggapnya ini ada skenario lagi, skenarionya ini dibuat kejadiannya di Magelang itu dengan kasus pelecehan atau mungkin asusila. Tapi kalau menurut kesaksiannya si KM yang merupakan asisten rumah tangga tersebut, nah ini kayaknya ya kayak menurut dia sih itu suka sama suka Ibu Putri dengan almarhum Brigadir Yosua. Tapi bukan suka sama tidak suka sih, suka sama suka sih, tapi semuanya ini ya dengan kesadaran. Nah, tapi beberapa jam yang lalu itu ada salah satu ahli hukum yang menyatakan bahwasanya dalam kasus kesusilaan, nah ini tidak mesti seorang pria itu menjadi pelaku dan seorang wanita itu menjadi korban. Bisa kebalikannya, bisa seorang wanita itu menjadi pelaku dan bisa saja seorang pria ini menjadi korban. Nah itu ya, karena menurut keterangan dari atau pembelaan dari kuasa hukum almarhum Brigadir Yosua, si Brigadir Yosua ini punya kekasih ini sangat cantik sekali. Sedangkan kita ketahui sendiri bahwa memang untuk Ibu PC ini ya umurnya kan sudah menginjak lansia ya, sudah punya anak yang sudah dewasa seperti itu. Nah, jadi menurut pengakuan kuasa hukum almarhum Brigadir Yosua ini, nggak mungkin lah Brigadir Yosua ini suka atau melakukan perselingkuhan, melakukan asusila bersama Ibu PC. Nah, bisa saja Ibu PC yang suka dengan dugaannya Ibu PC yang suka dengan almarhum Brigadir Yosua. Dan ketika ada yang lebih kuat
dan ada yang tidak kuat. Nah, ini karena kan posisi yang kuat ini adalah Ibu PC sebagai atasannya, istri pimpinannya. Dan posisinya Brigadir Yosua ini adalah sebagai ajudan, anak buah. Jadi ya dia harus nurut. Nah, ini yang mungkin juga menjadi dugaan sementara dari jika memang benar adanya peristiwa di Magelang tersebut. Peristiwa kesusilaan di Magelang tersebut. Nah, itu ya, Sobat YouTube semua. Jadi ya semoga Ibu PC dalam pemeriksaannya hari ini semoga bisa berkata dengan jujur. Jadi masyarakat mungkin masih nggak percaya dengan keterangan Ibu PC nanti apakah dia itu akan berkata jujur atau tidak. Ya semoga saja bisa berkata jujur dengan disertai bukti-bukti yang ada. Nah, bukti-bukti itu ya bisa saksi, kemudian alat bukti, seperti itu ya, Sobat YouTube. Oke, Sobat YouTube, demikian analisa kita terkait mengenai perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang dilakukan oleh kelima tersangka, termasuk pimpinannya adalah Irjen Verdi Sambo. Sampai jumpa di analisa berikutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.